Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti eh, janji gua di video kemarin, kalau gue itu mau menginformasikan ke kalian bagaimana prosedurnya PMI atau TKI TKW yang mau pulang ke Indonesia sesampainya di Jakarta ya. Karena untuk saat ini penerbangan itu hanya ada ke Jakarta saja. Nah, kemarin kan di video kemarin gue udah kasih tahu caranya bagaimana kalian menyiapkan dokumen kalian untuk meminta surat jalan dari pihak KBRI ataupun KJRI ya. Ada satu lagi, jadi intinya pernah sih gue bahas di video yang sebelumnya juga. Jadi intinya surat keterangan dari pihak KBRI harus ada dan juga harus ada surat keterangan COVID ya. Tapi ada juga yang orang tidak ada surat COVID, tes COVID, dia akan tes di Jakarta. Nah, di video kali ini gue akan bahas tentang itu semua. Oke? Jadi seperti ini. Kalian PMI yang datang dari mana-mana negara ke Jakarta itu, kalian semuanya akan dikarantina. Ya, akan dikarantina. Dan sebelum kalian melakukan penerbangan ke tujuan kalian selanjutnya ataupun balik ke kampung kalian, kalian akan dites dulu. Jadi pada saat kalian sampai ke airport Jakarta, kalian akan dites atau dites di rapid test ya, dites corona. Nah, dari semua sesudah dites itu, baik yang positif ataupun yang negatif, semuanya tetap akan dikarantina. Kalian akan dibawa ke Wisma Atlet Jakarta ya. Jadi semuanya yang pulang itu akan dibawa. Ini cerita berdasarkan pengalaman teman-teman yang mengirimkan informasi, yang nelpon gua langsung dan mereka bercerita bagaimana mereka dikarantina di Jakarta sebelum mereka pulang ke tujuannya masing-masing. Ya. Jadi menurut informasi dari teman-teman itu, jadi sesampainya mereka di Jakarta, mereka akan di airport ya, maksudnya di airport Jakarta mereka akan dites dulu ya. Semua dites, baik yang hasilnya negatif ataupun yang hasilnya positif, semuanya akan dibawa ke Wisma Atlet yang ada di Jakarta ya. Jadi semuanya akan dibawa ke sana. Jadi perlu kalian ketahui juga, Wisma Atlet itu ialah tempat karantinanya orang-orang yang kena corona ya, orang-orang yang ODP, PDP semua mereka ditempatkan di karantinanya itu di Wisma Atlet Jakarta ya. Nah, mereka akan menginap sehari. Untuk yang negatif ya, untuk negatif ini mereka tetap akan dibawa ke Wisma Atlet itu dan akan dilakukan tes yang kedua besok harinya. Jadi tes pertama walaupun negatif, mereka dibawa ke Wisma Atlet dan mereka akan menunggu besok untuk lanjutan tes yang kedua. Setelah lanjutan tes kedua, baru kalian boleh pulang ke tempat tujuan, ke kampung halaman kalian masing-masing ya. Kalau misalkan kalian ada orang yang positif, itu akan dikarantina di Wisma Atlet Jakarta. Jadi untuk biaya semuanya memang ditanggung oleh pemerintah Indonesia ya. Yang kena itu akan ditanggung. Tapi amit-amit kalau kalian sampai kena. Nah ya, untuk ruangannya sendiri pun memang cukup bagus lah ya. Karena kan kalian pun tahu
ada banyak negara-negara yang lain tuh tempat isolasi ataupun tempat karantina tuh ya tidak layak. Tapi ini Wisma Atlet itu memang layak ya. Sebelum dijadikan ini ya namanya juga Wisma Atlet. Jadi atlet-atlet yang mau bertanding, kalau misalkan ada sukan, kalau misalkan ada PON, ada pertandingan apa-apa gitu, kejuaraan gitu, mereka tidurnya di Wisma Atlet ini ya. Jadi gede Wisma Atlet itu ya, gede banget. Nah seperti ini, jadi gede banget tempatnya tuh, beberapa lantai gitulah, kayak apartemen gitulah. Jadi kalian di sana difasilitasi, dikasih makan, di dalamnya ada ya kasur yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman. Jadi memang semuanya nyaman lah untuk kalian tempatin gitu ya. Terus juga nah jadi buat kalian semua yang mau pulang ke Indonesia untuk masa-masa sekarang, karena sekarang itu Indonesia sudah berganti, yang tadinya PSBB sekarang mereka namanya berganti ke new normal. Jadi yang seperti kemarin gue bilang, new normal itu kalau di Malaysia seperti PKPB ya, perintah kawalan pergerakan bersyarat, sama seperti yang di Indonesia ini new normal. Jadi tetap ada yang dibuka, jadi pekerjaan mulai dibuka, terus ada juga sekolah dilanjutkan tapi tetap di rumah, cuman mungkin sekolahnya atau tugasnya melalui virtual, video call dan yang lain-lainnya, sama lah intinya, sama seperti perintah kawalan pergerakan bersyarat yang ada di Malaysia, sama seperti itu. Dan Indonesia baru masuk ke tahap tersebut. Kalau dilihat Indonesia itu new normalnya sampai sekitar Juli atau Agustusan. Jadi ada tahap-tahapnya, ada fase-fasenya. Minggu pertama fase ini, minggu kedua, minggu ketiga gitu, dan sampai ke bulan-bulan berikutnya ya. Oke, nah itu jadi tadi yang gue jelaskan ialah prosedur sesampainya kalian di Indonesia. Jadi ini video sambungannya dari video yang kemarin tentang yang gue bahas tentang dokumen yang harus kalian siapkan kalau kalian mau minta surat perjalanan dari pihak KBRI atau KJRI ya. Jadi sesampainya di Indonesia nanti kalian akan dikarantina dulu ya. Tapi dari pengalaman kemarin itu teman-teman, karantina memang tidak lama. Yang negatif hanya menginap 1 hari sampai 2 hari gitulah, baru akan dipulangkan ke kampung kalian masing-masing ya. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan ada informasi yang harus diinformasikan, akan gue informasikan ke kalian, karena setiap hari gue mencari informasi-informasi yang harus diinformasikan ke kalian gitu ya. Kadang gue live, tapi kalau misalkan biar lebih jelas gitu, kadang-kadang putus-putus juga ya, gue akan bikin video seperti ini. Kalau misalkan ada informasi gue pengen ngobrol langsung ke kalian ya, gue akan live video, jadi bisa ngobrol langsung. Kalian mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa saja, nanti kita akan balas ya. Gue mau minta maaf ke kalian semua karena WhatsApp yang masuk itu belum sempat dibalas. Inbox Facebook, page Instagram belum sempat dibalas. Baru hari ini tadi dibalasin satu persatu. Banyak banget yang masuk ya. Banyak banget yang ngucapin selamat hari raya, banyak banget yang memberikan informasi, yang ngasih informasi, yang bertanya, banyak banget. Jadi inilah gue senang channel ini kita jadikan untuk kalian berdiskusi ya. Jadi di sini gue tidak merasa gue semuanya tahu ya. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang lebih tahu tentang informasi yang lainnya, kalian boleh share di sini, boleh kalian share di komen. Kalau misalkan ada yang kalian informasikan belum gue informasikan, silahkan kalian informasikan di komen, nanti gue akan pin komen kalian. Kalau misalkan kalian minta gue
pengen menginformasikan apa, silahkan kalian juga tulis di kolom komentar di bawah. Kalian mau gue informasikan apa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalian mau gue ngapain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan baca, kita akan buat untuk kalian semua ya. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan agar gue semangat lagi untuk bikin video-video untuk kalian semua, agar gue tambah rajin lagi bikin videonya ya. Kalian jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.